Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qawaidaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji satu tema dengan judul Pelangi Ramadan. Bila kita semua ditunjukkan oleh teman kita, itu ada pelangi, gitu kan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bertanya, oh di mana itu pelanginya? Subhanallah, indah sekali spektrum warnanya. Gitu kan. Biasanya seperti itu gumaman kita. Apalagi kalau betul-betul melihat langsung dan menikmati pelangi tersebut. Ternyata para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Bulan Ramadan pun ada pelanginya. Gitu kan. Ada spektrum keindahan yang harus kita nikmati dan kita jadikan sebagai landasan untuk memakmurkan Ramadan. Tetapi baiklah para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pelangi biasanya adalah lengkung spektrum warna di langit. Jadi ada spektrum warna di langit dan itu melengkung, membentuk setengah lingkaran biasanya. Tampak karena adanya pembiasan atau deviasi sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Nah, subhanallah, turun hujan, rintik-rintik, membuat kesegaran, ditambah dengan perpaduan keindahan dari spektrum warna yang terpancar dari pelangi, indah luar biasa. Nah ternyata di bulan Ramadan pelanginya tiap hari, tiap saat gitu kan. Nah ini harus kita selain menikmati dengan benar, menjadikannya tadi sebagai upaya kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Nah para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita semua bertanya, lantas apa itu yang namanya pelangi Ramadan? Yang dimaksud dengan pelangi Ramadan tiada lain adalah 7 amalan utama, 7 amalan yang paling urgen, 7 amalan esensial yang harus lebih kita perhatikan manakala kita memasuki dan memakmurkan bulan Ramadan. Nah itu yang dimaksud dengan judul kita di kesempatan kali ini, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelangi Ramadan. Maka spektrum pelangi yang pertama adalah di bulan Ramadan adalah as-saumu, ibadah puasa, ibadah siam. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuansa keindahan di bulan Ramadan ada. Salah satunya adalah dan paling utamanya karena ibadah siam kita. Oleh karena itu, misalnya kita membaca 2 hadis saja misalnya. Yang pertama pendek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang siam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan segenap keimanan dan sepenuh pengharapan ekspektasi yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau hadis yang lain yang cukup panjang, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal perbuatan manusia, anak cucu Adam, diperuntukkan baginya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'af. Satu kebaikan, satu amal yang soleh
akan diganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala, sampai 700 kali lipat. Kemudian yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, berarti hadisnya adalah hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana adzi bihi, maka puasa adalah diperuntukkan untukku, maka aku pula yang akan membalasnya secara langsung. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di bulan Ramadan ini, di antara ibadah yang harus kita perhatikan, karena ini adalah salah satu dari spektrum pelangi Ramadan, adalah ibadah puasa. Maka kita harus berpuasa, bersiam dengan sebenar-benarnya. Dikatakan wasiyamu siyamun anit ta'ami wa anil harami. Yang namanya siam atau berpuasa atau menahan diri adalah menahan diri, berpuasa dari makan dan minum, juga dari hal-hal yang diharamkan. Min zurin, dari kedustaan, wa buhtanin, kebohongan yang dibalut dan dilingkupi oleh tipu daya, wa ghibah, perbuatan ghibah, menggosip, yang sekarang menggosip dijadikan sarana untuk namanya infotainment, kadang entertainment, ataupun yang lainnya. Sayang sekali, sungguh sayang seperti itu. Wa namimah, berpuasa dari namimah, mengadu domba pihak-pihak lain. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpuasa perut kita dari makan dan minum. Kita juga berpuasa pandangan mata kita, pendengaran kita, kemudian juga anggota badan kita, dan yang tertinggi yang berat adalah dari hati kita, dari memiliki ganjelan yang tidak mengenakan, suudzon, ataupun yang lainnya, itu pun harus ikut serta berpuasa. Nah, itu yang pertama, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari pelangi Ramadan spektrumnya adalah al-qiyamu, sholat malam, atau sering juga diungkapkan sebagai sholat tarawih. Dalam hal ini kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pendek tetapi luar biasa sekali kalau kita renungkan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang tegak berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan dengan sepenuh keimanan dan dengan segenap ekspektasi, harapan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu harus dijaga. Bahkan di bulan Ramadan ditambah kekhusyuannya, keikhlasannya, ditambah pengikutan dan upaya peneladanan terhadap sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat nafilah yang mengiringi sholat 5 waktu. Kemudian sholat nafilah yang lainnya. Dan jangan lupa adanya sholat tarawih. Tetapi sungguh disayangkan, tarawih itu biasanya minggu awal atau paling bertahan sampai 10 hari pertama saja. Setelahnya adalah banyakan kosong masjid-masjid. Kemana kaum muslimin yang berpuasa? Ternyata mal-mal yang penuh sesak. Ternyata jalanan yang penuh dengan gemuruh dan riuh rendah aktivitas kaum muslimin. Padahal di malam-malam bulan Ramadan. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari adanya pelangi Ramadan yang kedua ini. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian spektrum pelangi yang ketiga di bulan Ramadan adalah as-sodaqah. Sodaqah, berderma, berinfak
berdonasi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau berdonasi menjadi spektrum Ramadan adalah kita bisa melihat dari riwayat berikut bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebajikan dan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih dermawan lagi, lebih banyak memberikan donasi lagi manakala beliau berada atau memasuki bulan Ramadan, dan lebih spesifiknya tatkala berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Kemudian hadis ini ada juga ungkapan kana ajwada bil khairi minarihil mursalah. Bahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebajikan di bulan Ramadan khususnya bagaikan angin yang berhembus. Mudah, banyak, lancar, gemar. Itu ungkapannya seperti angin yang berembus tuh, maksudnya seperti itu para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan penuh dengan nuansa keindahan. Salah satunya adalah dengan kita bisa melaksanakan spektrum pelangi yang ketiga di bulan Ramadan, yaitu sedekah. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau berdonasi di bulan Ramadan itu cakupannya sangat luas sekali. Tetapi kalau kita pandang secara agak sempit agar kita bisa fokus, sesungguhnya bersedekah ataupun berdonasi di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan dua cara. Dua cara, sebenarnya banyak tapi agar fokus dua cara. Yang pertama adalah memberikan makan secara umum. Khususnya adalah makan sahur. Seperti sekarang di Indonesia ada istilah sahur on the road misalnya gitu. Sahur di jalanan, sahur bareng ataupun yang lainnya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan juga di bulan Ramadan diberikan kepada orang-orang yang kelaparan, khususnya yang memang miskin papa ataupun yang sedang mengalami musibah, ataupun yang tinggal di pengungsian, di barak-barak pengungsian. Boleh seperti itu. Boleh juga memberikan makan kepada orang yang soleh dan soleha. Karena kesoleh dan kesolehaannya, kita berikan makanan. Baik dia orang miskin ataupun dia orang yang berpunya dan mampu sekalipun, tidak jadi masalah. Karena apa? Ini perlombaan kebajikan, perlombaan kebaikan. Nah tadi, khususnya makan sahur. Karena untuk berbuka puasa banyak dilakukan. Tetapi memang memberikan buka puasa itu pun hal yang fokus harus dilakukan di bulan Ramadan sebagai bentuk donasi. Pada poin yang kedua yang disebut dengan iftar atau taftir as-saimin. Memberi makan orang yang berpuasa, yaitu untuk berbuka. Nah, dalam hal ini ada hadis yang sangat spesifik para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Pahala orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa memberi makan satu orang berpuasa, dapat pahala 2. Kita puasa memberi makan orang yang berpuasa 2. Pahala orang yang berpuasa. Yang diberi makan 2 orang, ya dapat pahala 3. Begitu seterusnya. Tanpa sedikit pun dikurangi pahala dari orang yang berpuasa yang kita beri makan tersebut, kita beri hidangan berbuka tersebut. Subhanallah, luar biasa para pendengar yang budiman,
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah di sebagian kita masjid semarak dengan kiriman menu berbuka puasa, baik menu lengkap ataupun menu sekedar membatalkan yang disebut dengan takjil. Itu satu hal yang sangat baik, harus digalakkan, harus digemarkan, bahkan harus diapresiasi yang sangat tinggi. Nah, itu spektrum pelangi Ramadan yang ketiga. Kemudian spektrum pelangi yang keempat, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ijtihadu fi qiraatil Qur'an. Bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahkan untuk bermesraan dengan Al-Qur'an. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi dan ketahui bersama dari penjelasan para ulama, khususnya berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran dan juga teks-teks dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salah satu nama dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Sehingga buktikan dan harus kita memperhatikan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, dikatakan Kana Jibril yudarisun Nabi Al-Qur'ana fi Ramadan. Biasanya Jibril bertadarus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian juga kita dapatkan ungkapan wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Pada bulan Ramadan, Utsman, khususnya di bulan Ramadan dan sebenarnya katanya bulan yang lain juga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari sekali. Berarti kalau bulan Ramadan beliau bisa khatam 30 kali. Seorang yang sudah tua, memegang jabatan sebagai khalifah, masih mampu seperti itu. Lantas bagaimana dengan kita? Harusnya kan begitu, bercermin dan berkacanya gitu kan. Tapi kan biasanya, itu kan masa lampau. Masa kita sekarang kesibukan mendera kita, betul juga satu sisi. Tapi jangan jauh-jauh sekali. Wa kana ba'dus salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli yaumin marrah. Bahkan sebagian generasi terdahulu, ketika mereka melaksanakan ibadah sholat malam di bulan Ramadan, itu mereka khatam Quran. Sehari sekali. Kemudian dalam ungkapan yang lain juga dikatakan wa kana ba'du salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli thalathi layalin. Sebagian generasi terdahulu juga mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada waktu sholat malam khususnya 3 hari sekali. Berarti kalau 30 hari atau sebulan penuh, ya 10 kali khataman. Wa ba'duhum fi kulli sab'in. Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya 7 hari sekali. Berarti kalau sebulan penuh, 7 dikali 4, 28. Ya minimal 4 kali para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum fi kulli ashrin. Bahkan sebagian mereka mengkhatamkannya 10 hari sekali. Berarti paling minimal adalah bisa khatam 3 kali dalam satu Ramadan. Lantas, bagaimana dengan kita? Kita sendiri yang menjawabnya, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Tapi yang harus kita ingat, yang harus diingat oleh kita semuanya, bahwasanya di antara pelangi Ramadan, spektrum yang keempat adalah bersungguh-sungguh, optimal dan maksimal di dalam membaca Al-Quran. Berapa kali khataman gitu kan? Silahkan kita lakukan, kita buktikan sendiri. Kita jadikan Ramadan yang akan datang untuk melaksanakannya, membuktikannya. Kemudian yang selanjutnya para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Spektrum pelangi di bulan Ramadan yang kelima adalah al-julusu fil masjidi hatta tatlu asy-syams. Yaitu duduk, bukan sembarang duduk. Duduk di masjid selepas kita melaksanakan sholat subuh dengan diupayakan secara maksimal tidak bergeser dari tempat kita sholat
kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan juga membaca Al-Qur'an misalnya, sampai terbit matahari, lewatkan sesaat, lalu sholat 2 rakaat. Ini yang sering dilupakan, bahkan termasuk salah satu sunnah yang hilang. Sehingga sebagian ulama mengatakan minas sunanil mahjuro, di antara bentuk sunnah yang terisolir. Sudah banyak yang menjauhinya atau meninggalkannya. Ini spektrum yang kelima dari pelangi Ramadan. Nah, dalam hal ini para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah atau bersama jamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asyams, hingga terbit matahari. Lewatkan sedikit, kata para ulama, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Namanya salat syuru' atau salat isra'. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumroh. Pahalanya akan sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah para pendengar yang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin paham, memang di bulan Ramadan ada pelangi. Nah, salah satu spektrum pelangi di bulan Ramadan adalah yang kelima tadi, gitu kan. Melaksanakan sholat isra ataupun sholat syuru'. Kemudian spektrum pelangi yang keenam di bulan Ramadan, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-i'tikafu. Beriktikaf. I'tikaf, kalau kita kaji di buku-buku fikih, maka dilaksanakan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Misalnya hari ini hari ke-20, berarti maghribnya itu sudah masuk hari ke-21. Sebelum maghrib usahakan kita beriktikaf sampai nanti maghrib, malam takbiran, malam Idul Fitri, baru kita diperbolehkan untuk kembali ke rumah atau keluar dari tempat iktikaf kita. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu iktikaf. Kenapa iktikaf termasuk spektrum pelangi di bulan Ramadan? Karena iktikaf dilaksanakan di waktu termulia di bulan Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir. Ditujukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar secara optimal, maksimal, atau lebih optimal dan lebih maksimal. Kemudian juga i'tikaf adalah perintah syar'i yang ditujukan untuk al-khalwah asy-syar'iyyah. Khalwat, memfokuskan diri dalam beribadah secara syar'i. Bukan dengan bertapa. Ada kaum muslimin kalau mau sakti dalam agama bertapa. Bukan ajaran Islam itu bertapa sampai meninggalkan sholat gitu kan. Sampai lupa segalanya. Bukan itu. Bukan. Kemudian orang-orang yang beriktikaf yang disebut dengan mu'takif. Mereka menahan dirinya untuk selalu berada di masjid dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, menyibukkan diri, bahkan tenggelam dalam nuansa ibadah yang full 24 jam misalnya seperti itu. Kita anggap seperti itu. Dengan hati dan sepenuh gerak aktivitasnya dia persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin ibadah yang mulia tersebut tidak masuk dalam kategori spektrum pelangi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus mengingat juga spektrum yang keenam, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Spektrum yang terakhir dari pelangi di bulan Ramadan adalah al-umratu. Umroh, melaksanakan ibadah umroh. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keutamaan, urgensi umroh secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lainnya adalah bentuk kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Nah, kemudian umroh yang khusus di bulan Ramadan juga ada hadisnya, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, fa idza jaa Ramadan, kalau bulan Ramadan datang mengunjungi kalian, mengunjungi kita semuanya. Di sini perintahnya adalah kepada sahabat wanita, fa'tamiri, maka berumrahlah engkau. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan nilainya sama atau ekuivalen dengan haji. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, senilai sebanding dengan haji. Bahkan dilanjutkan dalam riwayat yang lain, hajjatan ma'i, seperti berhaji bersamaku. Jadi luar biasa sekali para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Tentunya bagi yang mampu memiliki bekal perjalanan, mampu untuk berangkat ke sana, dan mampu yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan di dalam banyak hal, termasuk agar spektrum pelangi di bulan Ramadan yang 7 macam tersebut bisa, selain kita nikmati, ketahui keagungan, kemuliaannya, juga kita bisa berasyik mahsyuk dalam melaksanakan amalan-amalan utama yang masuk dalam kategori pelangi Ramadan. Semoga demikian adanya para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.